Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini, di siang hari ini, saya akan berbagi cerita sedikit tentang dunia pertravelan atau jasa sewa. Di sini saya akan menjelaskan awal pertama saya masuk CP atau PO, atau bahasa kesehariannya ya loket, loket sewa dari Nipa Panjang, dengan tujuan ke Jambi kota. Di sini saya sebagai supir ingin memberikan sebuah penjelasan di mana seorang supir ya bisa dikatakan hanya supir. Inilah pekerjaan sehari-hari saya dari Nipa Panjang ke Jambi, dari Jambi ke Nipa Panjang dengan jarak tempuh sekitar 130 km kurang lebih, atau dengan waktu kurang lebih 4 jam, dimana di dalam perjalanan ya banyak sekali yang didapat, seperti ya seperti penumpang, ada yang sifatnya seperti ini, ada yang seperti ini. Cuman saran saya untuk satu profesi atau sama-sama supir ya kita harus banyak-banyak sabar. Dalam artian sabar ya kita harus mengerti dengan orang atau penumpang yang kita bawa. Apalagi kita membawa anak-anak kecil, ya tahu sendirilah anak kecil gimana kan. Cuman kalau bisa kita yang bagaimana cara kita untuk agar selama di dalam perjalanan kita itu penumpang, baik pun sopir, baik pun penumpang itu nyaman dalam perjalanan. Di situ kita itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau saya sendiri ya itu dalam menghadapi penumpang ya kita harus banyak sabar, itu aja. Ikhlas, sabar, dan belum tentu apa yang menurut kita baik itu baik menurut dia atau penumpang. Saya awal pertama masuk CP itu pada tahun 2021 bulan 9, itu awal pertama kali saya masuk CP, masuk PO atau loket. Itu saya tidak punya basic sama sekali bagaimana cara menjalankan ya mencari penumpang ataupun mendapatkan penumpang, hanya semata-mata saya dari loket. Cuman saran saya bagi setiap sopir, jangan kita mengambil atau melobi lah bahasanya kan, melobi penumpang kawan kita sendiri, itu mengakibatkan fatal. Biarkanlah, kalaupun mereka senang, kita akan ya penumpang nyaman dengan kita, dia mau sama kita, tinggal kita kasih tahu dia biasa dengan siapa, kita kasih tahu ke orangnya biar tidak ada selisih paham antara supir. Selama keseharian saya di supir ya banyak yang saya dapat pengalaman di jalan, ataupun kejadian ataupun
ya gimana, tahu sendirilah di jalan, namanya aja di jalan. Nah di situ kita belajar, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Dan awal pertama saya masuk itu saya ya bisa dikatakan ya macam mana ya, mungkin sesama driver tahulah ya, kadang sepi, kadang rame penumpangnya. Tidak bisa kita prediksi bahwa dalam setiap bulan itu rame ya, tinggal kita sendiri aja, tinggal kita sendiri yang harus bagaimana caranya untuk agar penumpang itu nyaman sama kita dan banyak penumpang itu, dan seterusnya. Di jalan saya banyak mendapatkan kawan, pengalaman, ataupun yang hal-hal lain yang menurut saya yang tidak biasa saya melihatnya gitu. Tapi pada intinya ya syukurin aja apa yang sudah didapat. Terus berapapun yang didapat kita harus mensyukuri. Baik pun itu dikit, kecil ya kita harus syukurin. Ada saatnya kita dikasih rezeki. Dan yang terpenting dalam dunia pertravelan atau jasa sewa itu kita harus sopan terhadap penumpang, ramah. Itu adalah salah satu kunci di dalam dunia pertravelan. Dalam video saya kali ini saya akan berbagi cerita. Kemarin saya pernah nih membawa penumpang. Penumpangnya ini bisa dikatakan ya dibilang dia biasa naik mobil ya gimana ya, tapi yang saya ketahui dia ini di awal perjalanan itu nyaman-nyaman aja kan di dalam perjalanan, tapi setelah seiring berjalannya waktu, pada saat menempuh jalan yang kurang baik, dia pusing ya, bahasa kita kan kalau untuk bahasa Jambinya itu mabuk dalam perjalanan, muntah gitu ya. Jadi dia berbicara kepada saya, bang maaf bang yo, saya tidak sengaja muntah di mobil abang. Tapi menurut saya itu hal yang biasa, namanya di jalan ya, di dalam mobil, di jalan. Mungkin kita positive thinking aja. Positive thinkingnya mungkin dia tidak terbiasa dengan jalan yang kurang bagus gitu. Tinggal kita lagi yang sabar ngadapin penumpang yang seperti itu. Sudahlah dia mabuk, terus ya bisa dikatakan bahasa Jambinya cerewet, banyak maunya. Cuman kita sebagai supir, saya sebagai supir ya harus sabar, ikutin. Itu aja kuncinya. Ya saya tidak lama juga, baru dalam selama saya mengikuti CP itu selama 1 tahun kurang lebih. Dan alhamdulillah selama berjalan 1 tahun saya dipercaya, ada yang senang, nyaman naik mobil dengan saya.
Nah, hanya itulah kisah saya, sedikit saya berbagi. Mungkin di lain waktu saya akan berbagi cerita lagi. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya, Robot Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.